Laporan perubahan ekuitas akan berhubungan dengan laporan posisi keuangan atau neraca. Kalau kita menyusun neraca dulu, nah, ini repotnya. Kalau kita menyusun neraca dulu, maka kesalahannya pastinya Selamat sore, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Oke. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Sudah pada makan belum? Belum, Pak. Alhamdulillah. Nah, sudah makan kok, tapi alhamdulillah luar biasa. Gimana coba mau mulai kuliah aja sudah mulai semangatnya itu kendor gitu ya. Semangatnya kendor ya. Jadi semangatnya harus tetap luar biasa. Ya. Dan puji Tuhan teman-teman, hari ini kita masih berjumpa kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan yang pastinya ya kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, sehingga demikian teman-teman ya, agar pertemuan kita hari ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan sesuai dengan yang kita inginkan, semua materi bisa diterima dengan baik, maka saya mengajak teman-teman, mari kita sama-sama mengundang kehadiran Tuhan untuk menyertai kita dalam kegiatan kita sore hari ini. Untuk itu, saya mengajak teman-teman berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Baik. Teman-teman sudah siap untuk masuk kepada materi? Siap. Sudah pada siap belum? Siap. Sudah pada siap belum? Kok hanya jabat cuma berapa orang gitu ya? Siap. Siap. Ya. Sebelum saya masuk ke materi, terakhir saya kemarin mengirimkan satu soal yang sepertinya yang menanggapi hanya cuma satu orang atau dua orang aja gitu ya. Tak tahu kenapa ya, tak tahu kenapa. Padahal saya menunggu ya, saya menunggu bagaimana ya respon dari teman-teman terhadap soal yang kemarin sudah saya bagikan. Ya, membahas ya satu soal tersebut terkait dengan kemarin soalnya itu adalah soal penyesuaian. Ya, yang dimana di situ ya soalnya itu mengatakan ya pada awal periode perlengkapan kantor didebet senilai 20 juta. Dan akhir periode saldo perlengkapan didebet senilai 5 juta. Maka yang artinya apa? Yang artinya dari soal ini ada ya perlengkapan yang sudah kita gunakan. Atau ya ada perlengkapan yang sudah kita transfer ke mana? Ditransfer ke beban. Ya. Sehingga jurnal yang terbentuk, ya, jurnal yang terbentuk itu adalah Mas Andra, silakan. Mbak Laura. Kaget ya. Kaget ya. Jurnal yang terbentuk adalah perhatikan bersama-sama dan silahkan ditulis ya, silahkan ditulis dari transaksi tersebut ada perlengkapan yang sudah ya ditransfer ke Bapak, maka jurnal yang terbentuk itu adalah silahkan Mas Alvito baca jurnalnya. Sudah siap menulis semua itu, Mas Alvi? Sudah siap menulis semua itu? Sudah, Pak. Silakan. Debit beban perlengkapan 15 juta, kredit perlengkapan 15 juta. Iya.
Debit beban perlengkapan 15 juta. Kredit apa, Mas? Perlengkapan 15 juta. Perlengkapan apa, Mas? Kredit perlengkapan 15 juta, Pak. Perlengkapan apa? Perlengkapan sholat, perlengkapan nikahan, perlengkapan apa? Perlengkapan kantor. Kudu jelas gitu loh, kudu jelas ya. Nanti orang itu mengira itu perlengkapan ya, perlengkapan mandi ya, perlengkapan rumah tangga ya. Maka ya, apa yang disampaikan oleh Mas Alvito adalah benar. Yaitu jurnal yang terbentuk mendebet beban perlengkapan kantor senilai 15 juta dan mengkredit perlengkapan kantor senilai 15 juta. Ya. Yang artinya 15 juta itu adalah sudah habis terpakai atau sudah kita manfaatkan. Ya. Atau kata lainnya juga adalah perlengkapan tersebut adalah sudah ditransferkan ke beban. Sehingga karena sudah ditransfer ke beban yang akan nanti mempengaruhi laporan apa? Laporan apa, Mbak Vivi? Dan akan laporan perlengkapan ya. Jika sudah ditransferkan ke beban, maka akan mempengaruhi laporan apa, Mbak Cindy? Laporan laba rugi. Kaget ya? Ya, laporan apa? Laba rugi. Oke, laporan perubahan ekuitas. Baik, ada lagi. Jika perlengkapan ditransferkan ke beban akan mempengaruhi ke suatu laporan, yaitu laporan Laba rugi. Laba rugi. Ya, ingat-ingat ya Mas, Mbak, ya. Kalau perlengkapan itu sudah ditransfer ke beban, itu pasti nanti mempengaruhi laporan laba rugi. Kalau dari laporan laba rugi, nanti baru ke laporan perubahan ekuitas. Ya, dari laporan laba rugi, baru nanti ke laporan perubahan ekuitas. Pada saat kita menyiapkan laporan keuangan atau menyusun laporan keuangan, laporan apakah pertama kali kita susun? Laba rugi. Mas Muhammad, laporan apa, Mas? Laporan neraca, Pak. Laporan neraca. Oke, luar biasa. Ya, laporan neraca. Baik. Sepertinya Mbak Salbila mau menjawab itu. Laporan apa, Mbak Salbila? Oh, lagi sibuk Mbak Salbila. Iya. Ya, laporan apa, Mbak? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Laporan yang pertama kali dibuat pada saat menyusun laporan keuangan adalah laporan apa, Mas Andra? Jurnal umum. Jurnal umum. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ayo, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, jadi ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kenapa belum tahu? Ya karena materinya belum nyampe ke sana. Ya. No. Iya kan, Pak? Karena materinya belum ke sana. Ya, belum ke sana. Jadi memang belum tahu. Jadi benar yang disampaikan oleh Mbak Salbila adalah belum tahu, Pak. Karena materinya belum nyampe ke sana. Kita baru menyusun penyesuaian. Ya, belum membuka terkait dengan laporan keuangan.
Iya, oke, ya. Yes, hari ini berhasil, ya, berhasil ngeprank semua gitu kan ya. Nggak ada yang jawab, Pak, materinya belum dapat, Pak. Nggak ada yang jawab itu ya. Cuman Mbak Salbila jawab polos, Pak, belum tahu, Pak. Ya, bagus. Oke, ya, teman-teman ya. Terkait dengan ya laporan apa yang pertama kali kita susun pada saat menyusun laporan keuangan, maka ya untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan ikuti materi hari ini terkait dengan siklus akuntansi. Nah, terkait dengan apa? Siklus akuntansi. Sudah siap untuk masuk ke materi? Siap. Siap ya. Yaitu penyusunnya itu adalah laba rugi dulu, perubahan ekuitas, baru neraca. Kenapa sih Pak harus laba rugi dulu? Ya. Karena itu terkait laporan laba rugi ya akan berhubungan dengan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas akan berhubungan dengan laporan posisi keuangan atau neraca. Kalau kita menyusun neraca dulu, ya, ini repotnya. Kalau kita menyusun neraca dulu, maka kesalahannya pastinya kita temukan terkait dengan ada selisih antara debit dan kredit. Kalau kita menyusun neraca dulu atau posisi keuangan dulu, pasti tidak balance. Kenapa tidak balance? Karena ekuitas yang kita laporkan atau modal yang kita laporkan itu adalah masih modal awal, belum modal akhir. Ya. Modal akhir tadi bersumber dari mana? Modal akhir pastinya sumbernya itu adalah dari apa? Dari modal awal ditambah dengan laba rugi dikurangi dengan pivot. Ya. Sehingga hubungan laporan laba rugi, laporan keuangan itu harus laba rugi akan mempengaruhi perubahan ekuitas akan mempengaruhi posisi keuangan. Jangan dibalik. Jangan neraca dulu, habis itu perubahan ekuitas, baru laba rugi. Atau ya laporan neraca, ya laporan posisi keuangan, habis itu laporan laba rugi, baru perubahan ekuitas. Ini salah. Nanti nggak nyambung. Karena angka-angkanya nanti nggak nyambung. Ya, kita nyusun neraca dulu nih, laporan posisi keuangan. Perhatikan yang lain teman-teman ya. Kita menyusun neraca dulu. Pasti tidak sama, pasti tidak balance antara debit dan kredit. Kenapa tidak balance? Saya ulangi kembali dan saya tekankan, kenapa tidak balance? Karena karena ekuitas pemilik yang dilaporkan itu adalah masih saldo awal. Sehingga posisi debit dan posisi kreditnya pasti tidak balance. Saya yakin dan percaya tidak balance. Kalau balance itu ajaib. Ya. Kalau balance sebelum teman-teman ya menyusun neraca, menyusun laporan laba rugi dan perubahan ekuitas, tiba-tiba posisi keuangannya balance, saya katakan itu ajaib. Yes, saya katakan ajaib. Nggak tahu itu sulap dari mana angkanya itu. Ya, karena pasti saya sering menemukan itu dari dulu sampai dengan sekarang saya menemukan mereka menyusunnya dari neraca. Akhirnya apa? Pak, kok tidak balance Pak neracanya? Ya memang tidak balance. Karena apa? Karena ekuitas yang kamu laporkan adalah ekuitas awal. Ya, masih modal awal, bukan modal akhir. Maka yang baik itu, yang benar itu adalah susun dulu laba rugi. Karena dari laba rugi akan mempengaruhi saldo modal akhir. Ya, karena untuk menentukan modal akhir itu adalah modal awal ditambah atau investasi awal ditambah dengan laba, atau kalau misalnya rugi maka modal awal dikurangi dengan rugi dikurangi dengan penarikan tunai penarikan pribadi, maka menemukan adalah modal akhir. Modal akhir ini kita pindahkan ke laporan posisi keuangan, sehingga laporan posisi keuangannya antara debit dan kreditnya adalah pasti sama, pasti seimbang. Nggak gini jadinya ya, nggak gini ya. Tangan saya nggak gini ya. Ini tidak seimbang ini ya. Harus gini ya, harus seimbang. Ya, harus seimbang. Gitu. Apakah setelah kita menyusun laporan keuangan, siklus akuntansi sudah berhenti? Yang pastinya adalah belum. Belum berhenti. Kenapa belum berhenti? Karena masih satu step lagi kita harus selesaikan, yaitu terkait dengan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini adalah untuk mengembalikan
Nah, jurnal penutup adalah untuk mengembalikan terkait dengan saldo-saldo dari akun real yang sesungguhnya. Setelah kita membuat jurnal penutup, maka kita membentuk yang namanya apa? Neraca saldo, bukan laporan posisi keuangan lagi. Oke? Ingat, ya. Setelah kita menyusun laporan keuangan, kita menyusun atau membuat jurnal penutup untuk membentuk yang namanya neraca saldo. Oke, neraca saldo. Ya, bagaimana nanti materinya? Untuk materi terkait dengan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan materinya beri manfaat buat teman-teman. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Ya.